Halo Sagittarius, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan timeless, tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu ketemu bacaan ini, mungkin ada pesan untukmu. Kalau kamu tidak cocok di bacaan ini, silakan cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Jadi jangan cuman ngelihat bacaan untuk zodiak sun kamu aja ya, tapi juga lihat bacaan untuk zodiak moon, zodiak rising, dan zodiak Venus kamu. Oke, supaya kalian bisa cross check dan mungkin akan lebih resonate ya. Kalau tetap nggak resonate semua ya gak usah dipaksain ya, berarti energi kamu tidak terbaca di kartu ini ya, atau itu belum terjadi ya. Oke, Sagittarius, 3 kartu untuk melihat situasimu saat ini. Kartu pertamamu, oke, Queen of Wands. Queen of Wands ini saatnya kamu itu bisa mewujudkan apa yang kamu mau ya. Kartu ini memperlihatkan bahwa kamu itu memiliki bakat, kecerdasan ya. Dan kamu juga orang yang mandiri, dan mungkin karena itu kamu juga orang yang pandai mengendalikan ya, mengendalikan situasi atau mengendalikan apapun pekerjaanmu, bahkan orang-orang di sekeliling kamu untuk mencapai tujuan kayak gitu ya. Percayalah pada diri sendiri dan jangan meremehkan kemampuan kamu untuk mewujudkan impian kamu, karena kamu orang yang mandiri, berbakat, dan mungkin juga bekerja keras di sini ya, tekun seperti itu ya. Banyak hal yang bisa kamu wujudkan di sini ya. Kamu memiliki kekuatan ini ya. Nah, di sini juga ada pesan bahwa kamu harus menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi. Karena beberapa di antara kalian ini ya sangat menonjol ya. Si Queen of Wands ini adalah energi dari Aries ya. Bisa juga api yang lain macam Leo atau Sagittarius ya. Sangat menonjol. Mungkin beberapa di antara kalian mungkin adalah pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah komunitas ya, dan orang yang multitasking, bisa melakukan banyak hal kayak gitu ya, sehingga itu membuat kalian mungkin terlalu fokusnya pada karir, fokusnya pada membangun finansial kayak gitu ya, membangun karir, membangun finansial, sehingga mungkin ada ambisi yang harus diwaspadai ya, ambisi dan juga mungkin emosi-emosi yang perlu dikendalikan, emosi yang negatif yang perlu dikendalikan ya. Seperti di sini ada sifatnya controlling, artinya mungkin kecenderungan untuk mengatur ya, mengatur orang lain kayak gitu, yang mungkin itu akan nanti kalau tidak dikendalikan bisa memancing konflik dengan orang lain ya, bisa memancing konflik. Jadi mungkin perlu belajar untuk mengendalikan supaya ya, kendalinya adalah kendali diri ya, bukan mengendalikan orang lain tapi kendali diri supaya lebih balance, supaya lebih seimbang antara kamu bekerja dan kehidupan asmara misalnya, atau kehidupan keluarga ya. Keseimbangan antara kamu memberi perhatian pada keinginan atau impian-impianmu ya, memenuhi kebutuhanmu dan memperhatikan kepentinganmu, dengan keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan orang lain juga ya. Oke. Kartu ini akhir-akhir ini banyak keluar berkaitan dengan kartu pertama. Jangan sampai membuat keputusan atau tindakan yang akhirnya disesali di sini ya. Mungkin karena kurang fokus atau terlalu, sekali lagi, tidak adanya keseimbangan
kamu mungkin kurang memperhatikan beberapa hal ya. Terlalu ambisi mungkin, sampai kamu mungkin kurang berhati-hati dalam mengambil langkah ya. Kurang berhati-hati sehingga ini berakibat kegagalan, atau kamu mengabaikan perasaan orang-orang di sekeliling kamu karena kamu terlalu fokus pada mengembangkan karir, fokus pada mencapai impian, meraih impianmu. Sehingga di sini ada beberapa orang atau orang-orang di sekelilingmu ya, biasanya dekat dengan kamu ya, keluarga, mungkin bahkan pasangan, merasa tidak diperhatikan. Jadi ada semacam komunikasi juga yang tidak jalan di sini ya. Ya akhirnya ada perselisihan atau ada konflik ya. Dan itu membawa penyesalan di kamu ya. Jadi berhati-hati dalam, sekali lagi, ada beberapa hal yang mungkin luput dari kamu karena kamu terlalu sibuk dan terlalu ambisius ya. Sehingga ada beberapa yang miss di sini, ada beberapa yang hilang. Mungkin juga konflik dengan keluarga, pasangan, dan ini perlu adanya rekonsiliasi dan saling memaafkan. Dan mungkin di sini kalau sudah terlanjur dan kamu adanya adalah penyesalan gitu ya, penyesalan, maka ya harus dipetik pelajaran ya, harus dipetik pelajarannya, apa hidden blessingnya, apa semacam apa ya, tersembunyi, berkat yang tersembunyinya apa gitu ya. Jadi di sini hati-hati dengan ambisimu, hati-hati dengan harus menjaga keseimbangan ya, sekali lagi ya. Oke, ada the moon ya. Ya, kamu diberi pesan-pesan sebenarnya ya, diberi pesan atau diberi suatu pertanda melalui intuisi ya. Jadi kalau kamu di sini merasakan kegagalan dan penyesalan atas apa yang telah lalu, ya sudah, jadikan itu pelajaran ya, dan saat ini lebih mendengarkan bimbingan di sini, karena di sini tampaknya kamu terlalu di sini terlalu pakai kepala dan emosi ya, kurang pakai intuisi dan pakai hati gitu ya. Jadi itu kenapa ada yang akhirnya berjalan tidak sesuai dengan apa yang kamu sudah rencanakan, atau ada pihak-pihak yang merasa tersakiti dengan tindakan kamu. Di sini juga kamu diingatkan untuk ya, sekali lagi, maafkan dirimu atas kegagalanmu dan tidak perlu cemas atau takut untuk menghadapi fase berikutnya atau masa sesudahnya ya. Jadikan ini sebagai suatu pelajaran bahwa sekali lagi kamu harus bersikap rendah hati di sini, menjaga keseimbangan, mendengarkan juga mungkin nasihat atau keluhan orang-orang di sekeliling kamu ya, memperhatikan kebutuhan orang lain juga, dan bukan hanya semata-mata kebutuhanmu atau ambisimu pribadi ya. Dan gunakan intuisi, bukan semata-mata emosi dan hanya pakai logika semata, tetapi gunakanlah intuisi ya. Fase ini akan membuat apa yang masih menghantui kamu di sini akan menjadi lebih jelas ya. Kalau mungkin kamu masih bertanya di sini, mengapa ini terjadi, mengapa harus begini ya, maka di sini kamu akan mendapatkan jawabannya nanti ya, mendapatkan jawaban atau suatu pencerahan atau semacam terungkap, sesuatu yang terungkap seperti itu ya. Mari kita lihat oracle untuk memperjelas kondisi ini untuk Queen. Clarify Queen of Wands. And Storyteller. Oke. Jadi aku melihat di sini kamu memang seorang
ya. Kalau kamu bukan seorang wanita tetapi kamu mempunyai energi Queen of Wands ini yang memang sangat terampil dan ahli dalam bidangmu. Mungkin kamu penulis, atau mungkin kamu menginspirasi, pekerjaan kamu menginspirasi banyak orang ya. Dengan tulisanmu kamu bisa menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik, untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kehidupan yang lebih baik mungkin ya. Apapun yang kamu tulis atau kamu bagikan kepada orang lain. Jadi di sini kamu punya potensi yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah menjadi seorang storyteller ya, menjadi seorang yang mendongengkan atau menceritakan kembali, atau penulis, atau mungkin yang kamu bagikan adalah kisahmu, kisah suksesmu yang bisa menginspirasi orang lain begitu ya. Clarify Five of Cups. Angels. Please clarify Five of Cups. Endless possibilities. Oke. Ya. Jika kamu merasa di sini gagal atau merasa putus asa karena kamu mungkin merasa di sini sudah melakukan yang terbaik, ternyata ada sesuatu yang terlewat atau sesuatu yang tidak sempurna ya. Mungkin karena di sini kamu mengharapkan kesempurnaan dan ketika itu tidak terjadi kamu menjadi menyesalinya gitu ya. Ingat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang mungkin perlu dipelajari atau dipetik di sini ya. Ada suatu pelajaran yang perlu dipetik di sini. Dan biasanya orang yang bisa memetik pelajaran dari kegagalan adalah akan tumbuh kebijaksanaannya. Ya, akan tumbuh kebijaksanaan dan akan tumbuh secara spiritual menjadi lebih matang seperti itu ya. Kalau kamu mengalami kegagalan di sini ya, jangan putus asa. Karena mungkin kegagalan ini hanya membelokkan kamu dari jalan yang sudah kamu pilih. Karena semesta ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Semesta sudah memilihkan jalan yang lebih baik untukmu, kamu dibelokkan ke jalan yang lain ya. Dengan cara mungkin kamu dibuat gagal, mungkin kamu merasa sakit atau merasa kecewa sekali, tapi sebenarnya itu cara semesta untuk membelokkan kamu ke jalan yang terbaik gitu ya, ke jalan yang terbaik yang seharusnya untukmu itu ya. Dan itu bukan pilihan kamu pribadi, melainkan itu pilihan dari semesta gitu ya. Oke, let's clarify the moon. A burst of magic. Oke, keren ya. The moon dan a burst of magic ini mengingatkan kalian bahwa ada yang lebih besar dari sekedar logika dan kontrol manusia ya. Jadi di sini mungkin saking kamu mungkin kurang melepaskan kontrolmu ya, kurang memasrahkan kepada kehendak yang lebih tinggi di sini ya, sehingga yang ada adalah ambisimu untuk mengendalikan sesuatu, dan ketika itu di luar kendalimu ya, kamu menjadi putus asa di sini, kamu menjadi kecewa sekali ya. Kamu lupa bahwa ada hal di luar dirimu ya yang sebenarnya bisa berperan untuk kekuatan yang lebih tinggi ini berperan untuk kesuksesanmu ya. Jadi bukan hanya logika atau kekuatan fisik kamu semata, tetapi ada kekuatan yang lebih tinggi di sini. Dengan adanya peristiwa ini ya, ini menyadarkan kamu bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, sehingga kamu memiliki kerendahan hati bahwa ya kamu di luar dirimu ada kekuatan yang lebih tinggi yang harus kamu dengarkan, intuisimu, dan bahwa ada keajaiban di luar sana yang bisa membantumu untuk melepaskan diri dari
dari situasi ini ya. Ketika kamu jatuh, ketika kamu gagal, akhirnya ini memberikan pelajaran bahwa semua sesuatu itu ya, ini everything happens for a reason. Semua itu terjadi karena alasan tertentu dan ada tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi dari kamu dibikin gagal di sini ya. Mungkin sekali lagi untuk mengembangkan kebijaksanaan kamu ya, untuk supaya kamu lebih tumbuh secara spiritual ya. Intuisi yang lebih berkembang sehingga kamu tumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih utuh ya. Utuh di sini adalah dalam artian begini, utuh secara material, spiritual, seimbang gitu ya. Jadi di sini tampaknya ini lebih materi gitu ya. Kamu melupakan sisi spiritualmu. Dan ketika ada suatu peristiwa yang membuat kamu menyesali kegagalanmu mungkin, atau membuat kamu kehilangan besar di sini, akhirnya ini membangkitkan sisi spiritual kamu yang tertidur di sini. Karena di sini kamu terbiasa memakai intelligent mind, terbiasa memakai kecerdasan otak, pikiran yang intelektual kayak gitu, tanpa memakai intuisi. Akhirnya ketika ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang baik, atau kamu gagal di sini ya, kamu menyadari bahwa kamu juga perlu menyeimbangkan diri dengan sisi spiritual kamu ya. Sisi spiritual kamu ini yang akan bangkit ketika ini, dengan kegagalan ini baru bisa dibangkitkan sisi spiritual kamu. Dan memang ini sudah seperti divine plan ya, sebenarnya divine plan, rencana ilahi. Jadi ya, kalau kamu sekarang dalam kondisi ini, kondisi gagal, kondisi menyesal, sedih, menyesali kesalahan masa lalu, syukuri kegagalan ini, ambil petik pelajarannya. Dengan begitu kamu akan mendapat anugerah ya. Kekuatan yang lebih tinggi ini akan bisa mengalir ke kamu. Berkat Tuhan akan bisa mengalir ke kamu. Karena kamu sudah gak resisten. Kalau kamu masih diliputi kesedihan, kemarahan akibat kegagalan, penyesalan yang tidak hentinya, itu akhirnya membuat kamu resisten dengan berkat-berkat atau anugerah Tuhan. Ketika kamu sudah tidak resisten, oh ya baik, saya menerima kegagalan ini sebagai suatu pelajaran dan saya memetik hikmahnya. Ketika kamu ngomong seperti itu aja, sebenarnya ini sudah mengalir, energinya sudah mengalir ya. Berkat ini sudah mulai terbuka untuk kamu. Jadi resistensi kamu ini harus dihilangkan ya, dengan kamu menerima kekalahan ini sebagai suatu pelajaran yang harus dipetik. Dan di sini juga forgiveness, artinya kamu perlu memaafkan baik diri kamu, baik orang lain yang terlibat dalam permasalahan ini maupun diri kamu sendiri. Yang justru perlu sekali dimaafkan adalah mungkin diri kamu, karena kamu menyesali diri gitu ya, karena mungkin salah mengambil keputusan atau ada langkah yang salah sehingga kamu gagal, dan kamu tidak henti merasa bersalah di sini, menyalahkan diri sendiri. Jadi perlu untuk tindakan memaafkan ya, tindakan mengampuni baik diri kamu sendiri maupun orang lain ya. Dengan begitu kamu sudah tidak resisten lagi, sudah tidak ada penolakan, maka berkat akan mengalir ya. Dan ini yang sebenarnya ada kunci untuk kamu bisa menghadapi semua permasalahan hidup dan kunci untuk sukses sebenarnya. Oke, Sagittarius, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.